itu adalah salah satu ciri orang yang bakal lolos, karena barang siapa mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan dia akan dipermudah sangat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana lagi kita hari ini, hari Kamis. Hari Kamis secara otomatis besok ya, bila tidak ada halangan yang melintang, besok itu pengumuman rekrutmen seleksi administrasi atau seleksi paling awal PTKI 2021 ya. Berikut gue mau kasih tips, bukan tips kisi-kisi ya kan. Gue mau kasih kisi-kisi itu ciri-ciri orang yang bakal lolos di seleksi PTKI dari awal sampai akhir. Entah itu sulit, penuh perjuangan, atau mudah, bisa juga. Gue tuh udah meriset hal ini ya. Riset ini gue udah ngejalanin selama kurun waktu sekitar 4 hari. Enggak lah, tahunan cuy, tahunan seriusan. Tahunan. Gue ngeriset ini tuh udah tahunan. Jadi ada beberapa ciri khusus orang-orang yang bakal lolos di seleksi administrasi, kesehatan awal, psikologi, semuanya tuh dia tuh bisa lalui ya kan. Ciri-cirinya itu salah satunya ini. Jadi lo yang belum punya ciri-ciri ini harus cepet-cepet punya ciri-ciri ini ya. Harus. Karena ciri-ciri ini tuh bisa dikejar cuy, seriusan, bisa diperjuangkan. Langsung lah to the point aja ya kan. Berikut itu pengumumannya, gue mau buka dulu pengumuman di KAI ya kan. Bukan Bitcoin, Doge, atau Shiba, uang kripto prospek hingga tahun 2012. Wais, lu main kripto nggak guys? Gue belum. Di rekrutmen KAI selalu ya, untuk pengumuman tuh selalu menggunakan website ini. Jangan sampai lu menggunakan website yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di muter-muter nih guys. Ya muter-muter guys. Channelnya apa namanya? Ini wifi gue kayak ini bermasalah. Oke lah, langsung to the point aja ya. Sambil menunggu muter-muter ini, gue mau kasih beberapa ciri-ciri ya kan. Tuh udah pemberitahuan penundaan. Masih pemberitahuan penundaan ya guys. Nih, gue mau kasih klise ya kan. Ini spoiler banget cuy, spoiler. Jadi gue anggap lo bakal paham dan mengerti lah ya. Perjuangkan ciri-ciri ini. Salah satunya itu tidak mudah menyerah ya kan. Tidak mudah menyerahnya gimana? Dia tuh tipikal orang yang sering nyari informasi, hal-hal yang berkaitan dengan kereta api, terutama sesuai dengan dia, lowongan dia ya kan, sesuai dengan job desk dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia tuh tipikal orang yang ulet cuy. Seriusan. Dia udah pernah jatuh bangun berkali-kali, dan kalau emang nyoba dan ini kalau emang gagal ya udah kita coba lagi ya kan. Itu ulet orangnya. Tadi gue mau ulet apa bukan ya? Ya orang gitu ulet. Terus yang kedua tuh dia tuh tipikal orang yang nggak mudah bingung. Nggak mudah bingungnya gimana ya kan? Gue gak catat sih jadinya agak bingung. Nggak kayak gitu. Jadi dia tipikal orang yang nggak mudah bingung. Nggak mudahnya bingungnya kayak gimana ya? Contoh kayak definisi tentang dari pengumuman ya. Dari pengumuman kan biasanya kan ada hal-hal atau kriteria atau sesuatu yang harus kamu penuhi untuk melanjut ke tes lain, tes berikutnya ya kan. Contoh ya kan, contoh. Gunakanlah atau upload foto 3x4 upload 3x4 bukan upload nih. Bawa foto terbaru ukuran 3x4 background warna biru. Terus dia tuh nggak bingung, langsung paham apa yang dibutuhkan ya. Ini agak melembar gitu. Dia orangnya nggak mudah bingungan. Terus yang ketiga, orangnya senang berbagi informasi. Kenapa gue bilang senang berbagi? Ya, kenapa gue bilang orang yang senang berbagi informasi itu
adalah salah satu ciri orang yang bakal lolos, karena barang siapa mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan dia akan dipermudah sangat mulus. Makanya buat teman-teman yang emang punya tahu informasi tentang channel ini ya kan, alangkah lebih baiknya berbagi, mungkin bahasang di status WA. Jadi secara otomatis orang lain tuh tahu ya kan. Bukan berarti dia tuh akan mengalahkan kamu dalam dunia persaingan di seleksi ini kok guys, nggak akan mengurangi itu. Konsepnya nggak gitu, konsepnya tuh nggak kayak di sekolah cuy, seriusan. Barang siapa mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusanmu tuh akan dipermudah gitu kan, seriusan, nggak bohong. Gue juga pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh saling bertukar informasi tentang apa yang kamu tahu, dan otomatis kamu tuh nanti akan mendapatkan informasi yang belum kamu tahu cuy. Seriusan, yakin gue mah. Terus yang keempat itu orangnya bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya yang kayak gimana? Lu tahu kan konsep tanggung jawab itu yang kayak gimana? 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 Ya kan? Orangnya itu tipe orang yang bertanggung jawab. Meskipun terlihat lada-lede, bisa aja temen gue juga ada yang kayak lada-lede seolah-olah ya kan? Enggak. Ternyata itu tanggung jawab cuy. Seriusan. Tentang dirinya, tentang masa depannya, tentang konsep hidupnya juga. Dia tuh tipikal orang yang tanggung jawab. Seriusan. Ya, paham ya. Terus yang berikutnya itu dia tuh tipikal orang yang nggak capek untuk belajar, nggak capek untuk menambah wawasan gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu tuh besar kemungkinan bakal lolos di seleksi ini. Seriusan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena nanti setelah tes kesehatan ini, tes kesehatan awal ya kan, pengumuman besok, kalau nggak ada halangan lagi, pengumuman tanggal 15, ya tanggal 15, thread hari Jumat. Otomatis harus memperbaiki diri dong. Tentang kayak ini gue wanti-wanti sama teman-teman ya kan. Vaksin cuy, vaksin minimal vaksin pertama lo harus usahakan, benar-benar harus bisa. Karena yang ditakutkan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya itu vaksin. Seriusan, vaksin. Kemudian kamu harus pahami ya kan, konsep apa namanya tadi tuh, mau belajar itu harus paham juga tentang apa yang diperlukan. Kayak gitu ya, kita jaga-jaga vaksin paling bener-bener paling harus dijaga. Karena apa? Karena vaksin kan tidak bisa seketika lu ada gitu loh. Kecuali genos kayak gitu ya kan, kayak swab kan di stasiun atau di rumah sakit bisa ya kan, hari itu juga. Yang ditahukan itu hari Jumat pengumuman, kemudian kesehatan awalnya itu hari Senin, Selasa atau Rabu gitu loh, minggu depannya, dan lu belum ada vaksin. Terus SKCK yang kayak gitu, berkas-berkas kayak gitu harus benar-benar lu siapin, karena jaga-jaga cuy. Nanti kalau diminta dan lu nggak punya, nggak mau dong gagal di tahap yang lu tuh udah satu tahap lebih keren daripada sebelumnya cuy. Ini tuh tinggal beberapa langkah lagi untuk menjadi seorang pegawai yang lu idam-idamkan. Yes. Jadi jangan sampai konsep mau belajar dan menambah ilmu nggak lu pegang. Ya. Jangan sampai lu nyesel cuy. Seriusan. Terus yang berikutnya itu, ini yang keberapa ya? Yang ke 1, 2, 3, 4, banyak, gue lupa udah ngomong apa aja. Tetap konsep sedekah. Seriusan, konsep sedekah itu nggak melulu harus uang ya kan, walaupun secara garis besar kebanyakan ya kan, kebanyakan. Cuma ya kayak tadi juga tuh, konsep berbagi informasi juga itu termasuk dalam kategori sedekah. Mempermudah urusan orang juga termasuk dalam konsep sedekah cuy. Seriusan, lu bakal mendapatkan suatu keajaiban di mana lu bayangin lah, lu lolos ya kan. Dan yang terakhir nih, bukan yang paling akhir tapi ya, cuma gue kan mau ngasih kisi-kisi. Takutnya lu terlalu sempurna cuy, lu tahu semua konsepnya, lu terlalu mudah melenggang ya kan. Jadi lu meninggalkan channel ini nantinya. Yang paling ini tuh orangnya tidak takut gagal. Anjay. Kenapa dia tidak takut gagal? Apakah dia ngerasa super power? Apakah dia
manusia power super eper atau dia anaknya Superman atau dia anaknya Suparmin, belum tentu, bukan gitu konsepnya. Dia nggak sombong tapi tidak takut gagal. Tidak tahu gagalnya gimana, karena kan setiap orang tuh mempunyai kuota gagal masing-masing berbeda ya. Ada orang yang kayak gue nih, gue daftar kesehatan, daftar KAI yang kedua nih, gue baru lolos. Temen gue ada yang nyampe ke 5 kali. Lu kalau tahu Septian, anak LRT Sumatera, dia daftar sampai 8 kali, nyampe di akhir laga, nyampe di akhir usia dia, cuy, seriusan. Nyampe usia dia mentok, dalam artian 25 tahun, sebelum 25 tahun kurang 1 bulan dia lolos akhirnya. Jadi tidak takut gagal, terus mencoba nyampe titik darah penghabisan kalau bahasa kerennya ya. Ya. Kalau teman-teman nanya nih, baca pertanyaan yang begitu imut dan mengemaskan yang membuat gue agak menggelitik ya. Mana lagi, nggak masuk. Nih, gue jawab dulu pertanyaan sebelum gue akhirin. Semoga aku lolos bisa jadi pengawas stasiun, amin. Bang kenapa ajaran? Kirain beneran. Nih ya, Kak, izin bertanya, belum dapat jawaban apakah rambut harus pendek atau botak atau bebas asal rapi. Yang penting tuh rapi, cuy. Konsep rapi tuh pinggirnya ya kan, jangan jabrik, cepak lah. Cepak ya, rapi kan, rapi tuh cepak. Ya kalau mau lebih kerennya lagi, lu tinggal ke tukang cukur lah, Bang, tolong dirapiin. Gue mau ngelamar kerja, insya Allah tukang cukur juga paham dan mengerti hal-hal kayak gitu, jadi nggak usah mempersulit diri sendiri. Nah ini, kalau udah usaha tinggal perbanyak doa. Benar sekali ini, perbanyak doa. Nah ini ada juga nih, Kak, kalau umur saya 25 tahun lewat 5 bulan, kira-kira lolos apa enggak ya? Nah kayak gini kan konsepnya udah larinya ke kriteria ya, syarat. Kalau emang umurnya udah lewat ya besar kemungkinan gue bilang ya, besar kemungkinan nggak lolos. Cuma kalau emang ada miracle ya kan, keajaiban yang datang dari langit, ya nggak tahu. Tapi karena syaratnya udah tertulis dengan jelas ya. Mau tanya Bang, tes idealnya pakai sistem pembagian atau sistem pengukuran? Tes idealnya kali. Dari awal gue selalu bilang, tes kesehatan, tes administrasi, tes apapun yang semuanya biar akan dilalui itu menggunakan sistem gugur, cuy. Kayak besok nih, kita kan mau menyongsong ya kan, setelah kita mendapatkan info tentang kelulusan, kita akan menyongsong tes kesehatan awal yang minimal tuh akan 5 faktor yang bakal dites. Salah satunya berat tensi lah, paling awal tensi. Ketika lu tensi nggak memenuhi syarat karena banyak faktor lah ya, mungkin lu laju atau nggak nginep atau sejenisnya, lo tuh gak bakal bisa lanjut ke tes tinggi badan berat badan karena menggunakan sistem gugur. Makanya gue tuh selalu wanti-wanti, kalau emang bisa menginaplah di tempat yang tepat. Nah, konsep di tempat yang tepat lu paling tahu dong, lu kan udah gede, cuy, lu bukan anak kecil lagi, jadi lu paling paham lah. Terus kalau emang lanjut ke tinggi badan berat badan, nah kalau kamu punya masalah tentang berat badan ini tuh, kamu tuh udah beri waktu cukup, menurut gua ya, lu udah dikasih waktu cukup untuk mengecilkan perut lu, mengidealkan mengidealkan badan lu. Lu udah dikasih waktu. Yes, you know. Kayak gitulah, menjadi menggunakan sistem gugur. Terus jawab ya, semoga. Buat grup tele Bang, please sharing-sharing barangkali ada yang bareng berangkat tes kesehatannya. Insya Allah nanti gue bikin grup tele, gue biar paham dulu konsep Telegram ya. Gue juga gue punya Telegram. Gue punya Telegram tuh. Nah ini juga banyak grup-grup ya kan di sini. Gue juga isinya grup-grup info cowok doang sih, kayak ada grup trading, grup ini semuanya ada. Jadi gue tuh belum pernah gue jadi admin Telegram, jadi wait and see ya. Ini kayaknya udah terlalu lama gue ngoceh. Thank you. Konsepnya tetap sama, teliti, sabar, banyakin doa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.